Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bergabung kepada seluruh peserta sharing alumni seri 5 pada pagi hari ini. Yang terhormat Ibu Dr. Umi Azizah Rahmawati, selaku Dekan FTI, yang terhormat Ibu Herika Hayurani MKOM, selaku Kaprodi TI Teknik Informatika, yang terhormat Bapak Elan Suherlan, MSI, selaku Sekretaris Prodi Teknik Informatika. Yang terhormat narasumber kita pada hari ini yaitu Kak Syarif Hussein Alwi, Eskom. Dan yang kami banggakan, Kak Farhan Abdul Aziz, selaku Ketua Himfo, Kak Asegaf Insani, selaku Ketua Pelaksana, dan juga seluruh peserta yang hadir pada acara pagi hari ini. Untuk mempersingkat waktu, sebelum acara seri alumni seri 5 hari ini dibuka, maka perkenankan saya Dian Purnamasari sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pemutaran video Universitas Yarsi, kemudian dilanjutkan sambutan dari Sekretaris Prodi Teknik Informatika, yaitu Pak Elan Suherlan MSI, kemudian sambutan Ketua Himfo, Kak Farhan Abdul Aziz, selanjutnya sambutan Ketua Pelaksana, Kak Asegaf Insani, kemudian pembacaan CV narasumber, kemudian pemberian materi dan tanya jawab oleh narasumber kita, Kak Syarif Hussein Alwi Eskom, dan akan ada door prize untuk peserta yang bisa menjawab pertanyaan dari narasumber. Kemudian ada sesi dokumentasi foto bersama, dan yang terakhir penyerahan sertifikat beserta penutup. Baik para peserta yang saya hormati, pertama-tama saya informasikan kepada seluruh peserta acara, dimohon posisi mikrofon dimatikan dan posisi kamera dinyalakan. Untuk memulai acara hari ini diawali dengan pemutaran video Universitas Yarsi. Kepada panitia dipersilahkan. Fakultas Teknologi Informasi Universitas Yarsi didirikan untuk mendukung visi misi Universitas Yarsi demi terwujudnya Fakultas Teknologi Informasi yang berkarakteristik Islam, terpandang, berwibawa, bermutu tinggi, serta mampu bersaing dalam fora nasional maupun internasional. Jadi kami di Fakultas Teknologi Informasi memiliki 2 program studi, yaitu Teknik Informatika dan Ilmu Perpustakaan dan Sains Informasi. Keunggulan dari FTI Universitas Yarsi dalam bidang tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, maupun pengabdian masyarakat, fokus pada electronic health atau e-health dan digital library. Sehingga semua kegiatan maupun tugas-tugas ataupun pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa lebih ke arah e-health dan digital library.
Terima kasih atas pemutaran video Universitas Yarsi. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Sekretaris Prodi Teknik Informatika kepada Bapak Elan Suherlan, MSI. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Ya, terima kasih. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam rangkaian sharing session dengan alumni ya. Ini yang kelima ya. Ini nanti dengan Bang Syarif Hussein Alwi gitu ya. Pakai Habib nggak? Nggak ya? Belum. Belum Pak, belum Beliau pantas. beliau itu alumni tahun 2013 ya, Rip ya. Betul. Pak. Ya. Saya di sini mewakili Ibu Dekan dan Ibu Herika sebagai Kaprodi. Kebetulan pada jam sekarang ini bersamaan dengan kegiatan wisuda online. Ya, jadi wisuda sudah ditunda beberapa lama dan akhirnya sekarang dilaksanakan secara online seuniversitas. Nanti kalian bisa lihat di YouTube ya. Tapi mudah-mudahan untuk angkatan berikutnya kita tidak akan mengalami wisuda online. Kita inginnya wisuda offline ya. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir. Kalau melihat judul materi yang akan disampaikan oleh kakak kalian ini erat kaitannya dengan ini ya, dengan mata kuliah di Teknik Informatika. Kalau tidak salah IMK ya, Rit ya? HCI ya? Human Computer Interaction. Dan dengan sharing session yang akan dibawakan oleh kakak kalian ini, kalian akan makin tergambarkan bagaimana HCI ini diterapkan di e-commerce atau di startup dan lain-lain. Nah, ini kebetulan kakak kalian, Bang Syarif ini memang bergelut di dunia itu ya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Himfo ya sebagai pelaksana acara ini, kepada Farhan Abdul Aziz sebagai lurahnya di sini ya yang telah menyelenggarakan acara ini. Pada para alumni terutama hari ini adalah Syarif ya. Putrinya ada nggak, Rif? Ada Pak, di rumah Pak. Oh, ada di rumah ya. Syarif yang bisa memberikan sumbangannya kepada adik-adiknya. Mudah-mudahan dengan sharing hari ini bisa memberikan bekal yang cukup buat mahasiswa dan juga menjadi amal soleh buat Syarif ya. Sampai nanti ya, sampai ya amal soleh yang terus mengalir sampai hari kiamat lah, karena ini ilmu kan, ilmu yang mudah-mudahan diberkahi. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya juga menyampaikan permohonan maaf dari Bu Dekan dan Ibu Herika karena tidak bisa hadir pada hari ini ya, karena memang tadi seperti saya bilang sudah bentrok dengan acara kegiatan wisuda. Dari saya cukup sekian. Selamat bersharing ya, selamat mengambil ilmu yang banyak dari sharing hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak Elan Suherlan, MSI. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Himfo kepada Kak Farhan Abdul Aziz. Ya, terima kasih Dian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmatnya dan nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul kembali pada sharing alumni seri kelima ini. Tak lupa juga kita curahkan kepada junjungan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, umatnya hingga akhir zaman.
dan semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama-tama yang terhormat kepada Ibu Dekan, Ibu Umi Azizah Eskom Mkom yang berhalangan hadir seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Elan. Yang terhormat juga kepada Ibu Herika Ayurani Eskom Mkom selaku Kaprodi dari Teknik Informatika dan Pembina dari Teknik Informatika Universitas Yarsi yang juga berhalangan karena ada acara wisudawan. Dan yang terhormat kepada Bapak Elan Suherlan MSI selaku Sekretaris Program Studi Teknik Informatika. Yang terhormat juga kepada Bapak, Ibu dosen dan kakak-kakak alumni yang telah menyempatkan hadir. Terima kasih. Yang terhormat juga kepada Kak Syarif Hussein Alwi Eskom. Terima kasih Kak yang telah sempatkan hadir dan memberikan sharing-sharingnya terkait dengan judul yang diberikan. Tak bosan-bosannya juga yang saya banggakan kepada kepanitiaan yang diketuai oleh Asegaf Insani yang sudah bekerja keras dari sesi pertama dan alhamdulillah sudah sampai dengan seri kelima ini. Dan lagi-lagi kita melaksanakannya masih dalam daring online karena ya yang kita semua tahu masih belum bisa untuk dilaksanakan secara offline, ditambah lagi ada berita diperpanjang dari PPKM tersebut ya. Namun semoga walaupun secara daring ini dan di pagi yang cerah ini juga semoga kita bisa mengambil ilmu yang bermanfaat, khususnya pasti sangat bermanfaat dari Kakak Syarif. Dan semoga juga tujuan dan maksudnya dari acara ini dapat berjalan sebagaimana semestinya. Mungkin itu saja sambutan singkat dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Farhan atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Pelaksana kepada Kak Asegaf Insani, dipersilahkan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan karena kita dapat berkumpul pada Zoom sharing alumni seri kelima kali ini. Salawat serta salam tercurah pada Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, serta berikutnya hingga hari kiamat nanti. Yang terhormat Dekan FTI, Ibu Umi Azizah Rahmawati Eskom Mkom yang berhalangan hadir. Yang terhormat Kaprodi FTI, Ibu Herika Hayurani Eskom Mkom yang juga berhalangan hadir untuk hari ini. Yang terhormat Sekretaris Prodi TI, Bapak Erlan Suherlan MSI. Yang terhormat Ketua Hinfo, Kak Farhan Abdul Aziz. Dan yang terhormat Kak Syarif Hussein sebagai pemateri kita hari ini yang telah meluangkan waktunya. Terima kasih Kak. Di sini saya mengucapkan terima kasih pada panitia yang telah bekerja sama dalam persiapan dan pelaksanaan acara hari ini. Saya harap semoga acara seri kali ini berjalan dengan baik, dan terima kasih juga pada para peserta yang telah hadir. Semoga kita yang hadir dapat ilmu yang manfaat dari materi yang nanti akan disampaikan oleh Kak Syarif. Mungkin itu saja. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Asegaf atas sambutannya. Sebelum masuk ke acara pengisian materi oleh narasumber kita, saya akan membacakan CV beliau. Beliau pernah bekerja sebagai web launcher di Etnovet Indonesia, pernah bekerja sebagai UI UX designer dan project manager di Klik Inovasi Digital. Kemudian beliau pernah bekerja sebagai project manager
Teknologi Indonesia, desainer di Codebreak, atau Tokotalk. Ya, demikian CV dari narasumber. Kemudian acara selanjutnya yaitu pengisian materi sekaligus diskusi tanya jawab kepada Kak Syarif Hussein Alwi Eskom. Dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya untuk para panitia yang nggak bisa saya sebutin namanya satu-satu, dan juga para dosen ya. Dan juga terima kasih pada Pak Elan Suheran tadi dengan sebutannya ya. Terima kasih juga terkhusus pada Bu Herika yang belum bisa hadir karena beliau yang kontak saya untuk mengisi sharing session kali ini. Ya, alhamdulillah saya jadi mendapatkan ruang atau wadah ya untuk melakukan sharing pengalaman lah atau sharing ilmu yang pernah saya lakukan gitu. Nah, ini saya akan share screen dulu. Oke, udah muncul ya teman-teman? Sudah, Kak. Oke. Nah, jadi kali ini sesuai judul ya teman-teman di sini. Become a UI UX designer in a product team. Jadi nanti pada pertemuan kali ini yang akan saya bahas terkait job desk dari UI UX designer di product team, dan juga bagaimana sih sebuah produk itu dibuat gitu, karena itu berkaitan erat gitu. Kita jadi pembahasan kali ini akan lebih general gitu, nggak melulu hanya di UI UX designernya aja, tapi akan saya coba ringkas cukup padat ya nanti karena waktunya juga nggak banyak gitu. Jadi kita akan bahas secara generalnya itu tentang produk ini sendiri gitu. Oke, jadi nanti ini ada rundown-nya ya yang akan nanti saya sampaikan gitu. Jadi karena kurang lebih 1 jam ya yang waktu yang diberikan pada saya akan coba menyampaikannya cukup cepat juga sih. Jadi pertama nanti ada introduction, yaitu pengenalan diri ya, tentang saya, itu pengalaman saya, pekerjaan saya, itu apa saja achievement yang pernah saya lakukan gitu ya. Itu tujuannya apa nanti ya, untuk ini sih, untuk gambaran aja, untuk motivasi kalian aja sih sebenarnya, seperti itu. Jadi bahwasanya alumni dari Universitas Yarsi itu ada yang seperti ini, seperti itu sih. Ya, lalu nanti berikutnya ada tentang produk. Kita bahas apa itu produk, tapi secara general gitu. Jadi kita di sini saya tulis understanding better about product. Jadi kita mengetahui banget nih produk itu apa sih gitu. Nah, nanti baru yang ketiga ada apa yang dilakukan oleh UI UX designer gitu. Jadi apa sih tujuannya, apa sih metodenya, apa aja sih, toolsnya ada apa aja sih, ya kan? Lalu frameworknya dalam kerjaannya tuh seperti apa sih, kayak gitu. Ya, dan nanti yang terakhir ada sharing session atau Q&A ya. Gitu. Jadi kayak tanya jawab seperti itu. Oke. Ya. Kita masuk ke introduction ya, perkenalan dulu ya. Jadi saat ini saya kerja di Codebreak ya. Saat ini di Codebreak, yaitu produknya adalah Tokotalk kayak gitu. Jadi saya bahas dulu dari sebelumnya, awal saya mulai berkarir gitu ya, saya jadi web launcher di Etnopet Indonesia gitu, yaitu kurang lebih kerjaannya secara garis besar yaitu menyiapkan website kepada klien-klien kita gitu. Tapi si Etnopet ini sudah punya frameworknya ya, sudah punya platform yang untuk memudahkan kita sebagai web launcher untuk menyediakan website kepada klien-klien kita gitu.
Jadi mungkin kalian tahu seperti Wix atau Wix.com atau Shopify ya seperti itu. Tapi ini kita produk dalam negeri Adnovate Indonesia ini. Gitu. Jadi kita menyediakan, men-set up, and make sure the website is good enough for the customer. Intinya seperti itu sih. Dan lalu aku lanjut kerja pindah gitu ya di Klaklik Inovasi Digital. Nah, Klaklik itu agensi ya, agensi atau penyedia atau vendor ya. Umumnya sih bahasanya seperti itu ya. Jadi kalau dibilang agensi itu berarti intinya penyedia gitu. Jadi kita menerima project by request dari klien kita gitu. Seperti itu. Nah, di situ aku jadi UI UX designer dan di akhir karirku di sana sempat bekerja juga sebagai project manager di sana. Karena project kita makin banyak di sana gitu kan, dan kita juga belum sempat dapat project manager baru. Jadi aku harus handle juga sebagai project manager. Nah, yang ketiga aku kerja di Panca Teknologi Indonesia atau hugaf.com, hugaf.com. Nah, itu ini karya atau perusahaan dari alumni juga nih. Jadi semua membernya itu alumni dari FTI juga, Fakultas Teknologi Informasi Universitas Yarsi juga nih. Gitu. Tapi aku nggak lama di sana, aku jadi project manager di situ. Lalu setelah dari situ aku jadi facilitator atau lecturer atau pengajar ya. Kenapa di sini saya tulis ada lecturer juga, karena tergantung perusahaan bahasanya pengajar itu macam-macam ya. Ini di Binar Academy saya sebutannya UI UX facilitator gitu. Tapi kalau seperti kayak di Purwadika gitu ya, itu salah satu kompetitornya Binar Academy, ini dia bahasanya lecturer gitu. Jadi ini pembahasannya aja sih. Gitu. Intinya sih sebagai pengajar UI UX design gitu. Nah, yang terakhir saat ini ya, sampai saat ini saya di Codebreak ya, Codebreak perusahaan Korea sebenarnya, perusahaan Korea ya, yaitu produknya Tokotalk. Jadi produknya kita produknya di sini gitu. Sebagai UI UX designer gitu. Oke. Mungkin sampai situ aja introduction-nya ya. Dan dari semua pengalaman saya ya, pengalaman kerja saya di sini, saya bisa dibilang semuanya itu adalah startup ya. Mungkin kalian juga udah tahu ya, startup itu apa sih gitu, apa sih membedakan dengan korporasi lainnya gitu ya. Startup itu pasti identik dengan perusahaan baru gitu ya. Kenapa saya selalu ke startup? Karena saya suka kulturnya sih gitu. Kulturnya, budayanya, cara kerjanya saya suka, walaupun pas moving ya gitu. Jadi kalian mungkin juga udah dapat ilmu dari sharing-sharing sebelumnya mengenai startup juga gitu. Jadi saya nggak bahas banyak mengenai perusahaan startup itu apa, seperti itu. Oke, ya jadi kita sekarang masuk ke produk ya. Jadi sebelum kita masuk bahas tentang UI UX-nya, kita bahas tentang produknya dulu, karena UI UX design itu bekerja untuk sebuah produk gitu ya. Jadi ini gambaran besarnya ya, agar kalian lebih paham lah apa sih tujuannya apa, dan UI UX itu ada di mana sih dan untuk apa sih gitu. Jadi aku bahas tentang produknya dulu. Oke, aku kayaknya bakal minta perwakilan nih dari beberapa, mungkin 3 jawaban aja cukup ya. Siapa yang mau bantu saya untuk sebutin satu produk yang satu nama produk yang kalian tahu. Silakan bisa nyalakan aja mikrofonnya untuk menjawab. Satu produk apapun, nama produk apapun yang pertama kalian imagine, yang pertama kalian tahu gitu, yang pertama kalian yang pop up on your mind, sebutin gitu. Satu produk apa aja. Ya, silakan. Silakan. Oke, pada bahas di komen ya. Oke, jadi coba. Oke, Tokopedia.
Lalu ada yang bahas Shopee, Pepsi. Oke, Pepsi. Ya, oke. Kita bahas dari tiga ini ya. Gitu. Jadi kebetulan ada dua jenis produk yang berbeda ya. Di sini ada bagi dua jenis, yaitu yang pertama adalah produk digital ya, produk digital, dan yang kedua itu produk fisik ya, atau physical product gitu bahasanya. Nah, kita akan fokus, jadi seminar ini akan fokusnya pada produk digital gitu ya. Tapi ini saya akan menjelaskan bahwasannya nggak berbeda jauh loh produk digital itu dan produk fisik gitu ya, itu nggak berbeda jauh. Gitu. Jadi alhamdulillah juga udah pada tahu ya bahwasanya kalau Tokopedia kayak Shopee itu adalah suatu produk gitu ya, produk digital. Gitu ya. Nah, jadi yang akan kita bahas kali ini adalah kenapa sih Tokopedia itu dibuat, gitu. Kenapa sih Shopee itu dibuat dan kenapa sih Pepsi itu dibuat, gitu. Jadi kita tahu dulu nih basicnya apa terkait si produk tersebut, gitu. Jadi karena kalau nggak ada gambaran kayak gini, takutnya udah tahu kan bahwasanya ini adalah produk aja, tapi kita tuh nggak tahu gitu kalau ini tuh karena apa sih Tokopedia itu hadir, karena apa sih Shopee itu hadir, dan karena apa sih Pepsi itu hadir gitu. Nah, ini ada aku jelasin alasannya ya kenapa perusahaan membuat sebuah produk gitu ya. Jadi produk itu dibuat karena adanya peluang atau kesempatan ya, atau an opportunity gitu. Berdasarkan dari masalah ya. Masalah yang bisa digunakan ya untuk kebutuhan bisnis gitu. Jadi intinya adalah produk itu hadir karena pasti ada masalah gitu. Pasti ada masalah dan perusahaan atau pebisnis itu melihat gitu. Bahwasannya di situ ada kesempatan gitu. Untuk apa? Ya untuk dimonetize pastinya gitu kan. Karena pebisnis atau perusahaan pasti ingin cari uang gitu kan. Nah, makanya dia membuat produk ya berdasarkan dari sebuah masalah. Oke, kita balik lagi ya ke Tokopedia, Shopee, dan Pepsi gitu. Berarti semua produk ini pasti ya, itu ada masalahnya gitu. Nah, kenapa Tokopedia hadir? Karena ada masalah gitu. Misalkan ya, ini secara contohnya aja nih, kayak misalkan ini gambarannya aja ya. Ini hipotesis ya. Hipotesis itu dugaan ya yang belum dipastikan kebenarannya gitu. Tapi itu anggapan dari kita gitu atau dugaannya ya, seperti itu. Jadi kalau Tokopedia berarti masalahnya apa sih? Oh, masalahnya adalah banyak orang yang ingin belanja online gitu ya. Ingin belanja online tapi dia malas untuk keluar gitu, malas untuk ke mall, malas untuk ke toko misal gitu. Itu misalkan problem satu gitu ya. Lalu problem duanya misalkan gitu. Ternyata untuk menjual suatu produk itu dari segi sellernya ya, dari segi penjualnya gitu. Misalkan menjual produk itu saya harus buka toko gitu, dan buka toko itu ada biayanya gitu. Untuk mendapatkan pelanggan saya harus buka toko dan itu ada biayanya yang cukup besar, dan saya harus membuat perizinannya, dan saya harus membayar pajak usahanya seperti itu. Gitu. Nah, itu mungkin itu masalah-masalah ya. Kenapa ya? Itu hipotesis saya ya. Kenapa Tokopedia itu hadir gitu. Oke. Dan sama halnya dengan Shopee gitu kan. Mungkin juga ada orang itu masalah waktu kan. Ada orang ingin belanja tapi nggak punya waktu. Dia tuh harus ke mall misalkan, dan dia sebenarnya dia nggak butuh. Dia hanya ingin membeli barang A gitu. Ngapain saya harus berangkat ke mall yang jaraknya itu berkilo-kilo dari rumah saya misalkan kayak gitu. Nah, dan itulah mengapa bisnis atau BOD-nya ya, atau founder-founder pada Tokopedia dan Shopee ini melihat di situ dia bisa memangkas waktu ya, memangkas uang atau budget dari para pelanggan itu untuk beli melalui platform secara online seperti itu. Nah,
misalkan secara Pepsi gitu, kita bahas terkait Pepsi. Nah, si Pepsi ini nggak mungkin juga sih, pasti nggak ada masalahnya ngapain dia tiba-tiba ujuk-ujuk gitu kan, membuat sebuah minuman yaitu Pepsi gitu. Pasti ada masalahnya, yaitu masalah pertamanya core-nya pasti kan, namanya setiap manusia pasti membutuhkan minuman gitu kan, membutuhkan minuman atau cairan untuk dikonsumsi untuk dirinya seperti itu. Nah, pada Pepsi pasti Pepsi juga memikirkan, dan dia sudah melakukan research juga bahwasanya soda itu banyak manusia atau penggunanya atau konsumennya itu tuh menyukai rasa soda gitu kan, makanya dia membuat produk yang namanya Pepsi. Itu pasti akan untuk menyelesaikan suatu masalah gitu. Produk itu hadir untuk menyelesaikan suatu masalah gitu. Berarti harus ada masalahnya seperti itu ya. Ini untuk gambaran umumnya ya. Gitu. Jadi kita sebelum bahas teknis UI UX-nya, kita bahas tentang produknya dulu secara general. Gitu. Tadi udah aku bahas juga ya. Ini berdasarkan peluang dan adanya masalah. Gitu. Nah ini ada contoh lain nih ya. Ini di sini contohnya Gojek gitu ya. Ini awal dasarnya si MVP-nya. Jadi most valuable produknya, core-nya adalah awalnya itu Nadim itu melihat ya ojek pangkalan ya atau transportasi online, bukan transportasi online, transportasi motor itu sangat nggak efisien ke konsumennya gitu atau ke customernya. Oke. Nah makanya dia itu merasa kayak kadang dia ada ketika nggak dibutuhin, tapi dia nggak ada ketika dibutuhin gitu. Nah ini memang pengalaman pribadinya si Pak Nadim ini ya, gitu ya. Sebelum Gojek itu ada, jadi ideation-nya itu, ide pertamanya itu, hipotesisnya itu ini gitu kan. Dan dia berpikir bahwasanya mungkin bisa nih, gitu. Internet itu memangkas semua ini gitu, bisa mempersatukan ya keluhan-keluhan ini gitu. Jadi ketika dibutuhin itu akan ada gitu. Kalau nggak dibutuhin ya nggak ada, ya nggak apa-apa seperti itu. Jadi dia berpikir atau ideation pertamanya, hipotesisnya dia adalah internet itu bisa memangkas ini semua gitu. Oke. Jadi ini untuk gambarannya ya, bahwasanya produk itu apa sih gitu ya. Produk itu apa yang tadi udah aku jelasin ya. Kenapa sih produk? Ya produk itu memang tujuannya untuk menyelesaikan masalah gitu. Banyak orang buat produk tapi nggak ada yang pakai. Itu banyak ya. Bahkan dulu perusahaan saya juga pernah sih kayak gitu. Jadi kita buat produk tapi usernya nggak ada gitu. Jadi sebenarnya banyak faktor ya kenapa produk itu jarang usernya. Sebenarnya banyak faktor. Salah satunya adalah faktor UI UX. Tapi di luar itu mungkin memang sebenarnya produk itu nggak benar-benar nyelesain masalah gitu. Atau mungkin aja dari sisi marketingnya, dari sisi awareness-nya nggak ada gitu. Jadi orang tuh nggak tahu kalau ada produk itu. Jadi itu banyak banget ya, faktor yang mempengaruhi kenapa produk itu nggak ada yang pakai gitu. Mungkin aja karena nggak bagus juga gitu produknya, karena research-nya kurang gitu. Nah, jadi sekarang karena kalian udah tahu ya, saya berasumsi bahwasanya kalian udah tahu ya produk itu apa ya, secara general gitu ya. Udah ada contoh juga, tadi ada produk digital, ya, ada produk fisik juga seperti itu. Jadi konsepnya sama sih semua produk itu, tapi cara pembangunannya aja sama, mungkin cara marketingnya, cara ilmunya, secara teknisnya, teknikalnya itu untuk membuat sebuah produk itu berbeda-beda memang karena tergantung produknya, jenis produknya, produk digital atau produk fisik seperti itu. Nah, kali ini akan bahas nih tentang apa sih yang UI UX designer lakukan gitu ya teman-teman di sini. Nah, jadi UI UX designer itu juga dikenal ya sebagai interaction designer, UX designer, and experience designer gitu. Nah, balik lagi ya, semua ini adalah hanya sebutan dari perusahaannya sebenarnya seperti itu. Jadi mungkin kalian nanti akan, misalkan kalian sudah lulus lalu ingin cari pekerjaan, nanti ada interaction designer gitu, terus ada UX designer.
Yang penting kalian baca ininya ya, deskripsinya. Role-nya itu ngapain, job desk-nya itu ngapain sih gitu. Karena ini hanya sebutan aja gitu. Karena berbagai perusahaan menggunakan bahasanya sendiri gitu sih. Nah, ini ada pekerjaan juga nih yang masih dalam divisi UX design gitu. Ini kalau kita pecah ya. Ini kalau kita pecah gitu. Jadi ada visual designer, ada UI designer, ada product designer, ada UI UX designer, ada UX researcher, ada UX copywriter ya. Yang terakhir ada UI engineer gitu. Engineer tuh aku bahas dari visual designer ya. Bahas dari visual designer. Visual designer bisa orang biasanya sebut juga UI designer sih gitu. Jadi tergantung lagi ya. Karena itu berbau dengan visual gitu. Kita berbau dengan visual, apa yang customer lihat yaitu adalah yang dikerjakan oleh visual designer pastinya seperti itu. Nah, ini saya pengen jelasin lagi nih disclaimer juga, karena kemarin sempat melihat postingan seminar ini di Instagram informatika ya kalau nggak salah. Jadi di captionnya itu menjelaskan buat kalian yang suka graphic designer gitu, kalian bisa ikut seminar ini. Tapi saya pengen sampaikan is totally wrong gitu, itu benar-benar salah gitu ya. Kalau misalkan kalian ingin kalau kalian beranggapan bahwasanya kalian punya basic graphic design, itu kalian ingin jadi seorang UI UX designer, itu menurut saya cukup keliru. Tapi ada benernya, karena kalian akan menghandle visual juga gitu ya, terkait visual juga gitu. Jadi UI UX designer itu lebih luas sih, sebenarnya lebih luas. Kalian akan mengerjakan dari segi user experience-nya, mengerjakan juga dari segi UI-nya juga atau user interface-nya juga, seperti itu ya. Jadi di sini misalkan ada product designer, ya ini hanya sebutan aja. Biasanya product designer itu lebih global ya, lebih global. Dia memastikan benar-benar dari awal sampai akhir, ya sama dengan halnya dengan UI designer gitu. Itu juga hanya sebutan aja sih. Nah di sini ada lebih spesifik, ada UX researcher gitu. Nah UX researcher ini kerjaannya hanya research ya, research terkait produknya. Nanti aku akan bahas sih gimana sih research-nya, kita gimana sih seorang UI UX designer melakukan research untuk produk yang ingin dibuat, seperti itu. Ya, nanti aku akan jelasin juga. Nah, di sini ada UX copywriter. Nah, UX copywriter itu benar-benar dia itu hanya fokus pada teks yang ada, teks atau copy ya, biasanya itu bahasanya itu copy. Nah, teks yang ada di produk kita gitu, karena produk itu pasti banyak teks kan. Kalian juga boleh buka lah, misalkan kalian buka Tokopedia, pasti ada search, ada cari, ada produk unggulan, ada lainnya dari toko ini, misalkan seperti itu ya, ada wishlist. Nah itu tuh semuanya itu yang ngeset, yang mengatur ya atau menentukan itu si UX copywriter gitu. Nah si UX copywriter ini tujuannya tuh untuk memastikan semuanya itu konsisten ya, semuanya itu konsisten gitu bahasanya ya. Itu akan lebih dalam sih, kita nggak akan bahas mengenai si UX copywriter, tapi biasanya ini hanya informasi aja ya. UX copywriter itu biasanya ada di perusahaan yang cukup besar gitu, seperti kayak Tokopedia, Gojek, Traveloka gitu ya. Itu biasanya dia pasti ada seorang UX copywriter gitu, karena biasanya kalau misalkan perusahaannya belum terlalu besar, biasanya copywriting itu masih dihandle gitu oleh si UI UX designer. Seperti saya di perusahaan saya juga yang handle masih saya gitu. Nah di sini juga yang terakhir ada UI engineers gitu ya. UI engineers itu merubah konsep menjadi bentuk visual ya, menjadi produknya ya, yang dilihat oleh customer itu menjadi bentuk visual dan mendelivernya dalam bentuk coding gitu. Di sini adalah kerjaan UI engineers gitu. Jadi aku juga ada teman sih yang UI engineers,
dan alumni YRC juga gitu ya. Dia memang ada sense of design-nya juga ada, sense of visualnya ada, jadi dia lumayan jago juga dari segi UI-nya. Tapi dia memperdalam itu, ya, digali lagi dan untuk belajar coding, diperdalam ilmu codingnya. Jadi setiap dia mendeliver suatu konsep itu sudah berbentuk, misalkan untuk website dia sudah berbentuk HTML dan CSS-nya seperti itu. Dan also dengan JavaScript-nya misalkan ada motion atau ya mungkin ada motion tertentu seperti itu. Oke. Jadi kita mulai bahas ya apa sih yang dikerjain oleh UI UX designer. Jadi UI UX designer asumsinya adalah semua ini ya. Asumsinya karena dia memang sangat general berkaitan dengan UX ya di sini. Jadi kita akan bahas whole flow-nya semua flow-nya kita akan bahas di sini. Oke. Ini ada sedikit cerita ya. Ini untuk gambaran lagi. Ya, gimana sih kayak apa sih yang dilakukan oleh si UX designer itu pada sebuah produk. Ini ada storytelling ya atau cerita ya. Ada sebuah apartemen ya di ibu kota yang mempunyai lift yang lambat gitu, slow elevator. Jadi dia liftnya tuh lambat. Nah, karena lambat, jadi para penghuni itu tuh setiap ingin menggunakan lift pada apartemen tersebut, dia tuh merasa marah atau kesal seperti itu. Jadi dia tuh harus menunggu lama untuk menggunakan liftnya gitu. Karena apa ya? Karena liftnya lambat gitu ya. Jadi dan tidak sedikit dari mereka yang mengancam kepada manajemen itu untuk nggak melanjutkan sewanya gitu. Jadi tidak sedikit. Jadi masalahnya adalah apa? The elevator is too slow ya, seperti yang kita bisa lihat di tabel di bawah. Kita nge-framing problemnya itu elevatornya itu terlalu lama gitu atau liftnya itu terlalu lama gitu. Nah, solusinya apa sih gitu kan? Nah, solusinya adalah ya install a new lift gitu. Kita liftnya kita pasang yang baru atau upgrade motornya, mesinnya ya. Kita upgrade mesinnya atau kita mungkin ada algoritmanya yang bisa kita tingkatkan seperti itu. Dan apa yang dilakukan oleh pihak manajemen ya. Nah, pihak manajemen dia reframing masalahnya. Oke. Reframing atau menarik kesimpulan lain nih dari core masalahnya gitu. Yang tadinya adalah lift itu terlalu lama gitu ya, lalu menjadi menunggu itu menyebalkan gitu, menunggu itu menyebalkan. Nah, karena masalahnya udah dari reframe nih ya kan, udah disimpulkan dengan cara yang lain seperti itu ya, yaitu menjadi menunggu itu menyebalkan. Nah, dia mendapatkan solusinya ya. Solusinya adalah ya dia menaruh kaca di lift di daerah yang di sebelah liftnya. Dia menaruh banyak cermin, bukan kaca ya, cermin ya lebih tepatnya ya, cermin. Terus dia menyetel musik di sana dan dia menaruh juga hand sanitizer gitu biar ada aktivitas. Goalsnya apa sih? Goalsnya karena menunggu itu jadi tidak menunggu itu jadi menjadi tidak menyebalkan gitu. Yang awalnya menunggu itu menyebalkan jadi tidak menyebalkan. Jadi seperti itu. Dan impact-nya apa? Ya, karena dia menaruh cermin, dia menyetel musik di depan pintu lift yang lama itu ya, dan dia menaruh hand sanitizer. Jadi rasa kesalnya dia karena si lift itu lama, dia jadi nggak begitu kesal gitu. Dia menunggu itu jadi not really annoying gitu, nggak terlalu menyebalkan seperti itu ya. Jadi dengan cerita ini itu salah satu kerjanya UI UX designer gitu ya, dengan memilih ya atau menentukan solusi-solusi yang tepat gitu untuk user dan untuk perusahaan tentunya sebenarnya gitu kan. Karena kalau kita mendahulukan user, oke,
saya juga pernah baca ya kenapa UX designer namanya UX designer, karena user experience designer gitu ya. Gitu. Oh ya, mungkin tadi aku juga belum jelasin ya, UX itu maksudnya user experience designer gitu ya. Jadi UI UX designer itu user interface dan user experience designer. Oke, ya. Jadi kenapa user experience designer? Karena kita mendahulukan user gitu ya. Kita mendahulukan pengguna. User itu pengguna ya. Ya. Jadi pengguna atau pelanggan, ya pokoknya end user-nya ya, si pengguna itu gitu. Nah, jadi kita juga tugas kita adalah untuk mendahulukan pengguna, tapi kita juga harus realistis. Kita juga harus lihat dari segi bisnisnya juga kita harus perhatikan seperti itu. Oke, misalkan kalau kita mendahulukan user, pasti cara paling gampangnya apa? Ya install lift baru kan, seperti yang di solusi yang pertama ini, gitu. Install lift baru, gitu. Lalu atau mungkin aja upgrade mesinnya atau improve algoritmanya, seperti itu. Jadi dikarenakan hal-hal seperti ini kan terkait dengan bisnis ya, dan itu sudah mungkin cost-nya juga besar, gitu. Cost-nya juga besar. Jadi kita harus bisa reframe problemnya lagi nih. Kira-kira ada masalah apa sih sebenarnya di balik masalah ini gitu ya, mungkin kita bisa solve, yaitu adalah ternyata menunggunya gitu. Menunggu yang menyebalkan itu kita kita solving ya dengan cara membuat menunggu itu berasa lebih cepat gitu ya, dengan solusi-solusi ini. Nah, ini aku juga ada contoh pengaplikasian hal case yang tadi tapi pada produk digital gitu. Ini contoh aja sih. Jadi ini adalah tampilan, namanya kalau dari segi komponen UI-nya itu skeleton screen gitu ya, atau apa ya, hanya tulang-tulangnya aja. Jadi screen yang hanya tulang-tulangnya aja atau inti-intinya aja. Nah, kalian pasti pernah nih nemuin tampilan ini ketika kalian masuk ke sebuah aplikasi digital ya, atau sebuah produk digital. Biasanya ini untuk loading, untuk menunggu. Tapi kenapa desain loadingnya itu sekarang seperti ini gitu? Mungkin kalian nggak tahu, mungkin kalian merasa ini hanya ketika sudah ingin loading produknya gitu. Karena nanti ketika kita sudah masuk ke dalam produk itu, tampilannya secara garis besarnya ya akan seperti ini gitu. Tapi kan ini hanya abu-abu ya, hitam putih atau abu-abu gitu ya. Padahal ini hanya GIF, sebenarnya hanya animasi sebenarnya. Sama seperti loading, mungkin kalian tahu ya, kayak loading icon gitu ya kalau kita ingin proses. Tapi ini kita nggak pakai loading, tapi kita pakai skeleton screen namanya dari UI komponennya gitu. Padahal ini tujuannya apa? Sama, dia kan hanya loading juga untuk menunggu juga, tapi dengan menggunakan skeleton screen ini, user itu lebih merasa bahwasanya oh udah mau masuk nih gitu. Oh udah mau masuk tapi belum ke-load semua gambar-gambarnya, komponen-komponennya gitu, variabelnya belum kepanggil semua nih. Jadi makanya masih seperti ini tampilannya, padahal enggak gitu. Padahal ini komponen lain, ini hal yang berbeda. Memang ini ditunjukkan untuk memberitahukan bahwasanya ini lagi loading aja gitu. Jadi ini untuk memberikan kesan bahwasanya memang udah ingin sampai gitu. Oh, udah pengen selesai nih ngelotnya, seperti itu. Ya, ini contohnya dari segi kerjaannya UI UX ya, seperti apa? Memberikan solusi dari masalah-masalah yang ada. Jadi seperti itu. Nah, ini aku juga tulis impact UX designer ke sebuah produk ya. Impact atau goals-nya sih lebih tepatnya. Jadi goals-nya atau impact-nya adalah the product is really solve the problem of the user. Jadi benar-benar menyelesaikan masalah usernya. Jadi karena tujuannya produk itu adalah untuk menyelesaikan sebuah masalah ya, walaupun ada segi bisnisnya pasti kan, karena ya stakeholder atau stakeholder itu atau pemangku kepentingan pasti ingin mendapatkan cuan juga kan, pasti kan dia itu dari bisnisnya gitu. Tapi kita sebagai UX designer adalah untuk memastikan bahwasanya produk tersebut benar-benar menyelesaikan masalah dari yang dialami oleh usernya gitu, atau kalangan atau masyarakat gitu. Jadi tergantung usernya mungkin masyarakat, atau usernya mungkin hanya khusus untuk ibu-ibu, atau hanya khusus untuk bapak-bapak gitu kan. Nah itu Pak UX designer memastikan untuk menyelesaikan masalah mereka semua itu. Oke. Nah yang kedua ada memberikan
positive emotion gitu. Jadi emosinya itu entah dia senang, entah dia happy, atau dia kurius, dia tuh tetap tertarik untuk menggunakan aplikasi kita seperti itu. Itu kita juga untuk memastikan itu sih, gitu. Karena kalau misalkan dia nggak senang, kalau dia nggak tertarik menggunakan aplikasi kita, dia pasti pakai aplikasi lain kan. Apalagi sekarang ya, kita udah tahu kita masuk era 4.0 ya, era digital semua, pasti banyak banget kompetitor yang muncul tuh cepat sekali kan, gitu. Gak usah ambil contoh ya kan, kita ambil contoh juga kayak mungkin GoFood juga langsung ada Shopee Food, ada Grab Food, langsung muncul lagi baru Traveloka Eats gitu kan, Tokopedia Nyam, gitu itu udah pasti sih. Jadi kalau memang ide itu potensial dan menguntungkan, pasti perusahaan akan membuat produk yang sama, itu udah pasti gitu. Nah, terus yang ketiga adalah si user mau menggunakan produk kita secara berulang-ulang gitu. Jadi kita pastiin bahwasanya si user tersebut akan menggunakan produk kita terus nih, seperti itu. Oke, ya. Jadi ini posisi UX ya, UX team di sebuah perusahaan ya. Ada UX. Jadi kalau kita bisa bagi gitu, tapi tergantung semua perusahaan berbeda-beda. Ada yang benar-benar membagi menjadi 3 departemen seperti ini. Ada juga yang hanya dua departemen, misalkan hanya produk, hanya bisnis doang gitu ya. Tapi intinya adalah tim UX, tim teknologi atau engineer atau developer dan bisnis itu dia bekerja sama dengan baik ya, berkesinambungan dengan baik yang membuat suatu irisan gitu. Ya, yang disebut dengan radical collaboration gitu di situ. Jadi user experience itu sepenting itu juga dalam sebuah perusahaan. Jadi mungkin ini sebenarnya kayak job desk baru ya. Jadi karena era digital ini job desk UX ini cukup booming gitu kan. Sebenarnya karena terkaitnya sebenarnya lebih kayak UI UX itu ya, karena gambarannya pasti orang mengenai tentang visual design itu sih gitu. Tapi sebenarnya inilah UX experience itu nggak hanya itu, tadi saya juga udah jelasin, kita juga kerjanya udah ada gambarannya, tadi kita bisa memastikan semuanya flow-nya itu berjalan dengan baik gitu kan, mencari solusi-solusi untuk masalah-masalah, itu kerjanya si user experience designer seperti itu. Oke. Ya, ini general mindset sih, mindset yang benar-benar harus seorang UI UX punya ya teman-teman di sini. Jadi saya nulis di sini you are not your user gitu. Jadi kita ini bukan usernya gitu ya. Ini masalah yang ada pada para UI UX designer baru yang baru join atau baru mencoba berkarir di UI UX design gitu kan. Yang mana join pada suatu perusahaan dan perusahaan itu juga nggak tahu UI UX design itu harusnya seperti apa gitu. Jadi dia percaya banget dengan UI UX designernya gitu ya. Jadi apa yang dibilang oleh si UI UX designer biasanya perusahaan itu percaya banget dengan dia gitu. Tapi kadang dia hanya spekulatif ya. Yang perlu digarisbawahi, dia spekulatif, dia beranggapan oh kalau saya melakukan ini usernya akan senang seperti itu. Ya kan, oh misalkan saya menambah page, nambah satu page pada sign up flow misalkan ya, pada proses registrasi aplikasi misalkan ya, dia ingin menambahkan satu page tentang memberikan visual design misalkan gitu ya, yang beranggapan oh berarti dia akan lebih senang nih menggunakannya nih, experience-nya akan si usernya akan lebih happy nih, akan menimbulkan positive emotion gitu kan. Tapi balik lagi semuanya itu kita harus testing, semuanya itu kita harus testing gitu. Makanya kita harus tes kepada user asli kita gitu. Jadi kita nggak bisa berasumsi, berspekulatif gitu. Sama halnya dengan ini ya, contoh yang tadi dia memberikan musik, memberikan kaca, memberikan hand sanitizer. Ini bukan berarti solusi yang diberikan itu adalah sudah benar gitu, sudah sesuai dengan kebutuhan si usernya gitu. Itu nggak melulu kayak gitu. Itu harus digarisbawahi gitu ya. Ini mungkin aja percobaan keempat
bisa aja percobaan kelima, mungkin aja sebelumnya misalnya ya, mungkin aja sebelumnya dia memberi cemilan mungkin di depan lift gitu, atau mungkin aja dia hanya memberikan kaca aja misalkan gitu ya, terus di percobaan berikutnya udah kaca terus dikasih musik juga misalkan, jadi lebih enjoy gitu kan. Jadi ini biasanya ada percobaan gitu, itu akan looping seperti itu hingga kita mendapatkan hasil yang memuaskan seperti itu. Oke, jadi ini ya yang pengen saya tanamin ke kalian juga, you are not your user. Jadi kalian tuh bukan usernya. Jadi kalian jangan spekulatif bahwasanya oh gue bakal naruh ini nih. Oke, itu hanya hipotesis gitu. Kita harus buktikan. Itu hipotesis itu hanya anggapan dan dugaan kan gitu. Jadi dugaannya kita harus buktikan. Nah, cara buktikannya apa? Nah, di sini ada beberapa metode nih. Metode desain ya. Mungkin kalian yang mahasiswa di sini pernah diajarkan mengenai UCD atau User Centered Design ya. User Centered Design itu kita mendesain yang apa ya, berdasarkan user banget gitu. Kita berpatokan oleh usernya seperti itu kan. Nah, tapi di sini aku pengen bawa atau memperkenalkan ya, ada baru namanya design thinking gitu. Design thinking itu belum populer sih di zaman sebelum-sebelumnya gitu. Sekarang ini saat populer gitu. Dan gimana sih cara implementasinya gitu ya. Ini teori pembahasan UI UX-nya pasti kalian harus pay attention di sini ya kalau misalkan kalian ingin menjadi UI UX designer seperti itu. Nah, UCD ini atau User Centered Design itu sebenarnya design thinking itu sebenarnya masih terkait dengan UCD juga, karena kita mendahulukan user gitu ya, user center gitu kan, mengutamakan si user, itu benar gitu. Tapi sebenarnya kalau design thinking itu lebih kayak ke framework ya. UCD ini tuh teori, nggak tahu ya, yang saya tahu nih, ini tuh teori lamanya gitu. Jadi kita melakukan user mendesain berdasarkan keinginan si usernya gitu. Tapi di sini ada SDLC-nya ya, atau software development life cycle-nya. Jadi perputaran gimana sih saat pengembangan aplikasinya ya. Jadi kita udah mulai masuk ke teknisnya ya, teman-teman. Jadi gimana sih membuat sebuah produk gitu kan, si UI UX designer ini gitu. Nah, biasanya pertama pasti kan discover ya. Discover itu planning, requirement gathering-nya. Jadi dia mencari kebutuhan-kebutuhannya lah untuk dibuatnya sebuah produk gitu. Nah, si UX designer biasanya melakukan research di sini gitu. Lalu setelah discover dia akan desain ya, dia akan menentukan seperti apa nanti aplikasinya, lalu si programmer develop gitu. Dia akan konsul terhadap UI UX-nya gitu. Oh ini setelah login misalkan gitu ya. Setelah login apa nih yang akan muncul, flow-nya gimana gitu. Oh misalkan ada fitur ini di close, yang muncul akan seperti apa pop-up-nya gitu. Tampilannya seperti apa, flow-nya seperti apa gitu. Jadi dia akan memastikan lagi requirement-nya kepada UI UX designer gitu di fase develop. Nah, lalu dites. Jadi setelah itu udah selesai di develop atau dibuat, nanti itu akan di testing. Oke, teman-teman, di testing untuk mendapatkan feedback. Nah, ada caranya beberapa, kalau di sini juga ditulis ya. Di sini ada usability testing, ada A/B testing gitu. Memang ini yang cukup terkenal sih, yang maksudnya sampai saat ini juga perusahaan saya juga masih pakai ini, A/B testing dan usability testing. Nanti aku akan jelasin gimana caranya. Oke, jadi UCD ini flow-nya pasti akan terkait dengan SDLC. Nah, SDLC ini ada banyak ya, kalian tahu ya, ada waterfall atau ada prototype bahasanya ya, nggak salah. Jadi tapi yang terkenal ya dari SDLC ini ya si waterfall ini. Tapi kalau kita ini kan ini flashback juga ya dari segi software development. Itu sekarang biasa orang pakai Agile sih, terutama di startup gitu, karena Agile itu fast moving gitu. Nah, sama aja. Nah, di Agile itu ada yang nama framework-nya itu ada Scrum, ada Kanban, ada Extreme Programming. Nah, itu hanya framework kerjanya. Nah, sebenarnya si UCD ini, si Design Thinking, nanti aku akan jelasin Design Thinking, nah itu sebenarnya hampir mirip seperti Design Thinking itu adalah framework dari si UCD ini, konsep User Centered Design ini. Gitu. Tapi ini adalah yang lamanya sih, maksudnya perusahaan-perusahaan lama atau korporasi-korporasi yang nggak terlalu update, biasanya tetap masih menggunakan flow kerja yang seperti ini pada pembuatan produk ya, atau produk development-nya.
gitu. Nah, di sini ada namanya design thinking. Nah, design thinking ini non linear proses. Jadi kalau kita lihat di UCD ini dari discover, design, develop, testing, dia akan muter terus gitu. Dia akan muter terus. Karena apa? Dia harus melalui fase ini untuk sampai tes gitu kan. Jadi misalkan dari tes hasilnya buruk nih setelah dites yang udah kita kerjakan gitu. Ternyata user tuh masih banyak yang bingung loh gitu. Nah, dia harus nge-planning lagi, dia harus research lagi gitu. Dia desain lagi terus dia develop lagi. Habis itu dites lagi. Nah, berbeda dengan si design thinking ini. Design thinking ini dia benar non linear. Dia bisa berpindah fase dari beberapa fase itu nggak harus berurutan gitu. Nah, ada 5 fase pada design thinking ini. Yang pertama empathize, define, ideate atau ideation, lalu ada prototype, lalu ada test gitu ya. Nah, di sini kita akan bahas satu-satu ya, kita akan bahas satu-satu setiap fase pada design thinking ini. Oke. Jadi kita fokus di design thinking ya. Ini saya taruh UCD di sini hanya untuk gambaran aja sih bahwasanya. Dan saya menjelaskan secara gamblang bahwasanya design thinking ini lebih apa ya? Lebih worth lah, lebih worth it untuk dipelajari gitu. Karena di dunia digital atau di dunia industri sekarang sudah banyak yang menerapkan design thinking ini gitu. Walaupun nggak melulu semua pakam-pakamnya itu apa ya, diterapkan gitu, tapi secara overall dia perusahaan-perusahaan sekarang itu sudah menerapkan design thinking gitu. Nah, ini hanya apa ya, perkenalan aja lah. Design thinking itu penciptanya tuh si Hazel Plattner ini dari Institute of Design di Stanford gitu ya, yang ternyata banyak orang pakai itu. Nah, ini balik lagi ya, ini hanya ciptaan manusia ya, metode ini. Jadi semua metode itu, semua job desk atau apa, kalian jangan terlalu apa ya, kita bolehlah mengikuti gitu kan, tapi kita nanti kenyataan di lapangannya atau di industrinya nanti bisa aja dia hanya menerapkan nilai-nilai, beberapa nilai aja, nggak semua nilainya yang dicontoh gitu. Tapi ini aku akan jelasin gimana sih menerapkan design thinking ya pada sebuah perusahaan gitu. Nah, yang fase pertama itu ada empathize gitu. Nah, si empathize ini tujuannya adalah observasi ya. Empathize itu kan empati ya, empati gitu. Kita berempati terhadap si user kita gitu. Si user kita. Nah, siapa sih user kita? Ya tergantung target user kita siapa. Misalkan Gojek, contohnya misalkan Gojek, dia ingin buat aplikasi untuk ojek pangkalan ya, berarti usernya itu ojek pangkalan. Nah, dia harus berempati kepada si ojek pangkalan tersebut gitu. Nah, di sini tuh tujuannya apa sih empatinya? Untuk mengetahui apa sih pengalaman mereka gitu, motivasi mereka, goals mereka, behavior mereka gitu. Apa sih yang dia lakukan gitu? Masalah-masalah yang dia temui apa aja gitu. Nah, kita di sini tuh dijelasin juga kita tuh harus immersing yourself in the physical environment, maksudnya kita juga harus menempatkan diri di sana gitu. Jadi kita tuh benar-benar tahu, kita tahu auranya seperti apa, kita tahu emosinya seperti apa, kondisinya seperti apa secara jelas. Nah, itu di fase empathize gitu kan. Jadi benar-benar kita harus mengetahui atau apa ya, ibarat kita berempati terhadap target user kita seperti itu sebelum melakukan semua prosesnya ya. Ini proses awalnya gitu. Jadi ini makanya saya jelasin lagi bahwasanya UI UX designer itu bukan hanya visual gitu, bukan hanya graphic design gitu. Itu hanya sebagian kecil, malah hanya sebagian kecil saya bilang kayak gitu. Nah, caranya gimana sih untuk empathize? Interview pasti, wawancara. Kita wawancara ke target user kita gitu. Nah, dalam fase wawancara pun biasanya kita itu harus merecord video percakapan kita nih gitu. Biar kita bisa lihat ulang apa sih yang mereka sampaikan gitu kan. Apa sih, kita juga harus mencatat ya. Tapi kita juga harus tahu apa sih emosinya ketika dia berbicara ini. Misalkan dia berbicara bahwasanya untuk contohnya ojek pangkalan ya orderannya sepi nih gitu. Saya susah mencari orderan misalkan gitu ya. Saya hanya menunggu di sini gitu kan. Mungkin emosionalnya dia terlihat lebih murung di sana. Berarti di situ kan itu cukup pain point kan. Pain point itu adalah masalah utamanya gitu. Itu pain point itu adalah masalah utamanya seperti itu. Nah, terus kita juga bisa survei
gitu ya. Ini kalau misalkan target usernya memang gampang ya. Misalkan target mahasiswanya kita ingin buat aplikasi untuk atau membuat produk untuk apa ya? Untuk mahasiswa gitu ya, untuk e-learning misalkan untuk e-learning. Oke, kita bisa ngobrol sama mahasiswa-mahasiswa interview dan kita juga bisa untuk data mencari data berdasarkan survei aja. Kita hanya bisa menyebar kuesioner gitu. Nah, nanti ada dari hasil empathize ini ya, outputnya tuh ada dua data, yang pertama kualitatif, data kualitatif, yang ketiga itu kuantitatif gitu. Yang beda kualitatif sama kuantitatif itu mungkin kalian juga udah tahu. Kualitatif itu datanya itu bersifat bukan angka gitu ya. Jadi misalkan bisa esai atau percakapan kalian itu datanya gitu. Tapi nanti dari kualitatif bisa dikonvert sih ke kuantitatif. Tapi kalau misalkan kita melakukan survei ya, itu udah pasti hasilnya angka gitu kan, kuesioner. Misalkan berapa banyak orang yang memilih C pada pertanyaan 1 misalkan seperti itu. Itu udah pasti. Jadi nanti itu untuk penguat kita gitu ya. Dan nanti hasil data tersebut, data kuantitatif atau data kualitatif, itu tergantung kalian yang akan melakukan apa, dan tergantung produknya juga. Kadang ada yang cukup aja untuk pakai survei aja, nggak perlu interview, ada juga yang harus interview, gitu. Kita harus ketemu langsung, seperti itu. Tapi kalau mau lebih, ini pengalaman pribadi ya, kalau mau lebih exact gitu ya, lebih pasti, itu kita harus ambil cara untuk interview, gitu, dibanding survei. Karena survei kita nggak tahu mereka itu isi-isi aja atau gimana, kan kita nggak tahu. Biasanya kadang asal-asalan kan, apalagi mahasiswa disuruh kasih isi kuesioner dong, ya udah isi aja, gitu kan. Tapi kita nggak tahu aslinya seperti apa. Nah, yang kedua adalah define, gitu. Define ini proses kedua ya pada design thinking. Jadi kita mendefinisikan atau menentukan nih, berarti masalahnya apa, gitu. Jadi di fase ini ya, this is where you will analyze your observation and synthesis ya. Kita melakukan observasi dan sintesis. Kita melakukan analisis dari hasil observasi kita, gitu. Untuk mendefinisikan core of problem-nya, gitu. Jadi masalah utamanya apa sih, gitu. Nah, kita mendefinisikannya dari hasil empathize itu. Jadi kita nggak mungkin sebenarnya kita menentukan masalah tanpa berempati, itu nggak mungkin, kecuali masalah kita pribadi, kita udah empati ke diri kita sendiri, gitu kan. Misalkan saya susah banget nih nyari ojek pangkalan misalkan gitu, ya itu berarti berempati kepada hanya diri sendiri, gitu. Tapi ya balik lagi, produk ini kan bukan hanya kita doang yang pakai, berarti kita juga harus cari orang-orang benar nggak sih merasakan masalah ini juga nggak sih, seperti itu kan. Nah, jadi kita di sini ya mendefinisikan dari based on the empathize process ya, this previous process. Jadi kita mendefinisikan problem statement ya di sini ya. Jadi kita mendefinisikan problem statement dari fase empati tersebut. Nah, hasilnya apa sih? Hasil definisinya ini sebenarnya banyak banget ya. Ada empathy map, ada ya salah satunya ya empathy map, ada point of view, kalau kita bisa bikin user persona. Nah, di sini ada 2 contoh nih teman-teman. Ada 2 contoh yang paling sering digunakan sih pastinya. Nah, dari hasil mendefinisikan gitu ya, define, dari proses define ini. Nah, biasanya dibuat dari menjadi point of view yang pertama. Point of view. Kita harus mendefine problem statement ya. Ini banyak sih problem statement itu bisa tulisan aja, teks aja. Berarti masalahnya apa gitu kan. Tapi biasanya biar lebih jelas kita bikin tabel yang namanya point of view gitu. Ini sebenarnya dari ilmu UX-nya sih, yang biasa orang UX designer pakai gitu. Jadi kalau di sini ada contoh ya, pada tabel point of view ini mungkin kalian bisa fokus di sini ya. Kalau di sini adalah ada 3 tabel ya yang kalian bisa isi, yaitu user, lalu ada need, ada insight gitu. Nah, ini usernya ya kita taruh yang sespesifik mungkin gitu ya. Jadi kalau di sini adalah usernya adalah an adult person who lives in a city gitu. Pria adult person atau seseorang yang dewasa yang tinggal di sebuah kota ya. Need ini di sini adalah kebutuhannya dia di sini.
Nah, kebutuhannya dia adalah untuk menggunakan sebuah mobil 10-60 menit ya di setiap perjalanan, yang mana dia akan menggunakan 1-4 kali dalam 1 minggu gitu. Nah, insight ini karena bisa dibilang karena atau hal-hal lain yang mendukung dari kebutuhan dia gitu. Ya, jadi di sini dia ini nggak mau punya mobil sendiri karena terlalu mahal, tapi dia butuh ya karena terlalu mahal ya. Terus tapi dia ingin menggunakan mobilnya dengan mudah dan murah ya, karena dia juga nggak mau pakai karena dia berpikir dia ingin tinggal di lingkungan yang lebih hijau gitu ya, dan dia merasa dia nggak perlu banget untuk beli mobil, intinya seperti itu insight-nya gitu. Jadi misalkan kalian ini contoh lagi, balik lagi ke si ojek pangkalan ini ya, misalkan berarti usernya kalau misalkan case-nya itu ingin membuat aplikasi transportasi online, tapi usernya itu si ojek pangkalannya adalah berarti dia harus si adult person ya, apa si usernya ini berarti kan si ojek pangkalannya kebutuhannya itu mencari orderan gitu. Lalu insight-nya apa? Insight-nya ya dia kesulitan gitu untuk mendapatkan orderan gitu, ketika dia lagi butuh orderan tapi dia nggak ada orderannya seperti itu. Jadi insight-nya bisa taruh di situ. Nah, output keduanya adalah user persona. User persona ini adalah karakter fiksi yang kita buat. Tujuannya apa? User persona ini adalah nanti tujuannya dia akan menjadi apa ya, kita berspekulatif bahwasanya user ini adalah user yang akan menggunakan produk kita nanti gitu. Jadi di sini ada Yani, mahasiswi 17 tahun, nah, pekerjaannya mahasiswi, pendidikannya SMA misalkan sebelumnya. Nah, terus dia ada ceritanya, Yani sering aktif di kampus, tidak hanya suka baca buku, namun suka ada kegiatan kampus hingga malam baru balik ke kos gitu. Makanannya yang sering dimakan adalah Indomie misalnya gitu ya. Nah, tujuannya apa? Dia harus ada goals-nya juga, cari kos yang dekat kampus, harga murah, tidak perlu AC gitu. Nah, jadi tujuannya user persona ini adalah karakter fiksi untuk membuat, jadi kita apa yang akan kita desain itu nggak akan keluar jalur banget gitu. Intinya seperti itu. Karena kita akan berpatokan kepada user persona kita. Apakah si Yani ini bakal bisa nggak sih pakai aplikasi kita nanti, produk yang akan kita buat nanti gitu. Ini hanya fiksi gitu, dan user persona itu akan berubah-berubah, tapi itu akan nanti gitu. Dari fase kita sampai membuat produk itu pasti user personanya pasti satu, tapi ketika produk itu udah jalan, udah banyak yang pakai ya, udah banyak usernya, itu itu akan bisa berubah user personanya gitu. User personanya bisa aja dari kita ambil data, kita based on data ya, based on data. Jadi misalkan oh ternyata yang registrasi pada produk kita nih rata-rata tuh 24 tahun gitu. Terus misalkan ibu rumah tangga, nah itu akan berubah pasti user personanya. Jadi kita akan mendesain untuk si user persona yang baru gitu. Itu buat ancang-ancang ya, tapi tetap aja si user persona ini nggak real, kita harus tetap tes ya untuk memastikan bahwasanya produk kita ini pantas atau enggak, layak atau enggak, bagus atau enggak. Gitu ya teman-teman. Nah, yang ketiga ada ideate atau ideation atau proses ide gitu. Nah, di sini biasanya untuk ideation itu nggak hanya UX designer sih yang mencetuskan, tapi biasanya kita kolaborasi dengan PO-nya atau product manajernya atau product owner ya, PO itu product owner. Itu biasanya kita kolaborasi, kita berdasarkan research kita, baiknya itu ada fitur ini. Jadi pada tahap edition ya, kita harus berpikir outside the box ya, out of the box gitu, untuk mengidentifikasi solusi-solusi baru nih ya yang bisa kita selesaikan untuk problem statement tadi gitu, yang kita sudah buat di POP tadi, frameworknya seperti itu. Jadi intinya seperti itu. Nah, outputnya apa aja sih? Ya kita bisa bikin user story-nya, kita bisa bikin flowchart-nya. Ini yang beberapa aja ya. Sebenarnya masih banyak banget, bisa bikin mind map, bisa bikin information arsitektur gitu ya. Jadi informasi apa aja gitu, kerangkanya gitu. Intinya kita bikin flow-nya atau kerangkanya ya dari hasil ideation kita gitu. Oke, lanjut ya.
setelah ideation itu ada prototype gitu ya. Prototype itu kita membuat dari segi desainnya gitu. Nah, kalau disinilah si visual designer biasanya bekerja gitu, atau si UI designer atau visual designer ya. Biasa kalau UI UX designer itu ya memang semuanya ya. UI UX designer itu. Jadi dia memang harus tahu, makanya saya jelasin dari awal banget tadi produk itu seperti apa, karena UI UX designer itu dari awal ya udah ikut campur gitu. Nah, prototype ini dia dari desain dan sampai bisa digunakan ya. Nanti aku akan kasih contoh ya di sini. Jadi yang pertama di fase prototype ini kita biasanya bikin wireframe. Nah, wireframe itu apa sih? Wireframe itu gambaran kasar dari produk yang ingin kita pakai gitu. Yang ingin kita buat, sorry. Yang ingin kita buat. Jadi dia hanya gambaran kasar aja gitu. Ini adalah hasil dari ideation bersama PO itu gitu. Jadi kita oke, ini kita coba buat ininya dulu ya, wireframe-nya dulu. Nah, oke, kalau misalkan dari wireframe-nya itu sudah selesai ya, sudah oke nih, nah baru si visual designer itu bekerja gitu. Nah, biasanya kalau di perusahaan itu ada UX designer, ada UI designer doang gitu. Nah, biasanya si UX designer itu flow-nya itu dari research sampai ideation sampai membuat wireframe ini yang sebelah kiri ya. Ada beberapa perusahaan yang seperti itu. Nah, baru UI designer-nya membuat seperti ini. Nah, kenapa? Makanya si UI UX designer itu terkenalnya kan yang membuat ini kan, desain-desain ini. Sebenarnya ya karena memang kalau desain ini kamu semua cuma butuh skill desain aja sih sebenarnya kayak gini. Ya untuk buat membuat gimana sih yang bagus gitu ya. UI designer sebenarnya juga banyak banget ilmunya, nggak cuma desain ya sebenarnya ya. Dari kayak button hierarchy, ada visual hierarchy seperti apa, ada white space, ada typography, kalian harus belajar teori-teorinya, itu banyak banget sebenarnya dari UI designer. Dan kalau UX designer ya lebih banyak lagi seperti itu. Nah, di sini aku coba kasih contoh prototype gitu ya. Dan kenapa aku bilang ini cukup bagus dan banyak orang pakai design thinking ini karena ada fase prototyping. Ini salah satu project saya ya, project tapi ini nggak terkait dengan mereka sih. Waktu itu ini untuk pitching aja, untuk pitching, tapi belum goals gitu ya projectnya. Tapi karena gue banyak banget ini sih, saya banyak freelance juga, banyak banget freelance di luar, nggak hanya di company itu. Jadi ini salah satu project yang waktu itu seperti jalannya seperti itu. Karena kalau dokumen, saya mohon maaf nggak bisa kasih dokumen kerjaan saya seperti apa karena itu esensial buat kantor ya. Jadi kalau ini nggak esensial sih. Jadi tadi ini saya jelasin ini contoh prototipe ya yang pengen saya kasih ya. Jadi ini ada splash screen dulu pertamanya di sini. Jadi prototipe ini adalah si user itu bisa menggunakan produknya tanpa harus programmer itu membuat. Itu yang kerennya sih ya. Itu yang kerennya ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari prosesnya si UCD tadi, yaitu mendeveloping dulu, programmernya baru dites. Kalau kita developer itu nggak perlu ngapa-ngapain, gitu. Developer tuh nggak perlu ngapa-ngapain. Kita yang tes, si UI UX designer lah, tim UX-nya nih, kita yang udah tes untuk jadi aplikasinya nanti seperti apa, gitu ya. Tadi ada splash screen, ini ada onboarding, ya ini komponen-komponen ini saya sebutin karena ini berkaitan dengan ilmu-ilmu di UI seperti itu kan. Dan UX juga sih, gitu ya. Ini ada onboarding phase, terus di sini ada lewati, misalkan seperti itu. Ya ini di sini kita buat tuh benar-benar ini tuh udah bisa digunakan, tapi tetap kita nggak bisa ngasih logic yang berlebihan, gitu. Kita nggak bisa ngasih logic yang berlebihan atau logic misalkan bisa transaksi di prototype itu nggak mungkin, nggak bisa. Ya ini hanya visualnya aja sih, seperti ini misalkan di slide seperti apa. Nanti kita di sini juga dikasih hint atau suggestion nih, misalkan kita klik apa nih. Oh ternyata ini doang nih yang bisa diklik gitu ya, seperti ini gitu. Ubah warna misalkan ke hitam, nah, dia berubah jadi hitam seperti itu. Ini contoh prototipe ya, jadi intinya sih seperti itu sih ya teman-teman. Ini saya cuma ngasih tahu sih contoh prototipe ya. Sini juga bisa login.
Ya. Ya, jadi contohnya seperti ini. Jadi kalian juga bisa membuat prototipe ini. Ini sebenarnya lebih ke si UI designer itulah. Jadi pada fase desain itu biasanya bahkan ada teman saya, karena saya juga cukup aktif di komunitas UI UX designer. Ada juga job desk namanya UI prototyping. Nah, dia tuh hanya membuat prototype seperti ini dari UI designernya gitu. Dia yang memastikan flow-nya. Oh, ini biar gimana caranya, karena ini cukup ribet juga sih buat seperti ini, biar bisa di slide ya kan, bisa di slide, dia klik terus dia kemana, diklik kemana gitu. Itu juga dari salah satu job desk sendiri. Oke, mungkin perkenalannya itu aja tentang prototype. Jadi dari hasil prototype itulah di fase terakhir ini ada tes. Nah, kita bisa testing dengan hasil prototype kita gitu. Jadi si developer itu nggak perlu buat dulu gitu ya. Nah, cara testingnya gimana sih? Ya kan, jadi testing ini untuk meredefine atau apakah ada problem lain nih gitu yang perlu kita tahu dari si user kita. Terus kondisinya seperti apa? Terus bisa juga kita bisa tahu nih kecepatan dia menggunakannya gitu. Atau dia stuck di mana nih? Dia bingung nggak untuk misalkan untuk memilih katalog, misalkan dia bingung nggak gitu. Terus misalkan dia ingin misalkan ada transaksi jual beli, dia ingin membeli suatu produk, dia butuh berapa lama? Itu juga kita bisa record gitu. Misalkan hanya untuk membeli suatu produk dia butuh 1 menit gitu. Itu berarti produknya jelek gitu. Itu produknya berarti jelek. Bisa dibilang seperti UX-nya jelek berarti. Karena harusnya nggak selama itu gitu kan. Gitu. Nah, apa aja sih yang kita lakukan? Nah, itu ada namanya usability test, ada gorilla test, ada A/B testing gitu. Nah, A/B testing itu aku bahas dari usability test dulu ya. Usability test itu ya kita melakukan tes, kita mencari 1 orang, 2 orang yang sesuai dengan target user kita untuk melaksanakan skenario flow ya yang sudah kita siapkan gitu. Misalkan kita suruh untuk oke, lu tolong Pak lakukan transaksi pembayaran atau pembelian produk pada proses ini, misalkan seperti itu. Gitu. Nah, kita lihat nih prosesnya dia ngapain aja sih, dia pusing nggak sih, dia lama nggak gitu, terus dia salah-salah pencet nggak, kayak gitu, salah-salah klik nggak sih, gitu, dia bingung nggak gitu, terus ada fitur ini dia ngerti nggak sih cara pakainya fiturnya. Nah, itu usability test gitu. Nanti itu kita harus record, karena kita harus bisa tahu emosionalnya dia seperti apa. Nah, di sini pasti makan cost sih, karena sedikit orang yang mau kita observasi seperti itu. Biasanya kita ngasih reward kalau mau testing ya, nanti kita kasih hadiah gitu, atau kita kasih uang atau makanan, biasanya seperti itu. Beda dengan gorilla test. Gorilla test ini sebenarnya cari orang secara acak aja, seketemunya aja gitu. Dan biasanya itu hanya untuk mengetes suatu fitur kecil ya. Jangan fitur besar kita suruh tes, kita ketemu orang, halo, boleh kenalan nggak? Iya, saya dari UX designer nih dari perusahaan A gitu. Boleh minta waktunya sebentar nggak untuk tes? Nah, itu tes itu jadi kita kasih handphone kita nih untuk apa namanya, dia melakukan skenario yang kita suruh gitu kan, gitu. Nah, itu biasanya harus fitur-fitur kecil ya, jangan fitur-fitur besar gitu kalau gue relates, karena orang baru ketemu kok tiba-tiba nyuruh makan waktu gue bisa 20 menit gitu, misalnya, itu sangat mengganggu banget. Biasanya harus kurang dari 5 menit sih. Jadi itu hanya untuk fitur-fitur kecil. Nah, beda lagi dengan A/B testing. A/B testing itu bisa halnya dengan bisa juga untuk kalau udah di coding ya, udah di develop, bisa juga dari prototype itu gitu. Jadi biasanya A/B testing itu dipakai dengan misalkan ada improvement baru nih, fitur A. Misalkan fitur A di form registrasi ini kita ingin nambah field misalkan lokasi gitu ya. Sebelumnya misalkan nggak ada nih. Terus yang baru kita pengen improve, kita butuh data lokasi dari user-user kita. Nah, berarti kita bisa nerapin A/B testing. Berarti yang versi A itu yang lama, versi B itu yang baru gitu. Nanti kita berikan kepada rata 50% user akan mendapatkan versi A, 50% user akan mendapatkan versi B. Seperti itu. Nanti kita bisa lihat dari datanya. Gitu, dari datanya. Orang lebih suka yang mana? Sukses rate-nya berapa gitu. Yang berhasil untuk melakukan registrasi tersebut, misalkan kayak gitu, atau lebih cepat yang mana, kita bisa lihat gitu. Jadi semuanya itu sebenarnya by data sih, kita harus benar-benar by data semuanya. Jadi kenapa? Jadi di sini udah dijelasin ya kenapa kita harus by data, karena kita juga harus
monetize, dari define-nya kita juga harus by data semuanya. Gitu kan, dari kita harus membuat data kuantitatif, data kualitatif, semua itu harus by data. Makanya mungkin kalian juga sering dengar kan ide itu mahal, ide itu mahal. Tapi kalau nggak ada datanya ya nggak ada harganya. Gitu sebenarnya. Jadi kalian harus punya data untuk memastikan bahwasanya ide itu memang dibutuhkan gitu. Jadi itu mungkin sampai sini sih untuk penjelasannya dari teori UI UX-nya. Jadi mohon maaf banget kalau masih ada kurang-kurangnya. Terima kasih banyak. Ya, jadi mungkin sekarang mau masuk fase tanya jawab mungkin ya. Gimana? Iya, Kak. Sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silakan menyalakan mikrofonnya atau bisa di kolom chat. Silakan yang ingin bertanya. Nih, Kak, ada yang bertanya, Kak. Dari Ibu Herika. Katanya oke. gini, ya. Kak, UI UX designer tidak ada ngoding sama sekali ya, gitu. Bisa dijawab, Oke. Kak? Oke, terima kasih banyak Bu Erika. Makasih juga udah join. Ya, sebenarnya gini ya, kenapa UI UX designer itu nggak coding? Jadi itu tergantung kondisinya, posisi kalian di sebuah perusahaan seperti apa. Kalau saya saat ini coding, saya saat ini coding, tapi bukan untuk teknisnya seperti apa. Tapi saya kadang ada beberapa nge-backup kerjaan yang memang harus butuh HTML doang sih. Itu hanya HTML gitu. Tapi kalau misalkan UI UX designer itu sebenarnya skill setnya itu bukan nggak harus bisa coding, tapi untuk di perusahaanku harus bisa HTML dan CSS gitu. Karena apa? Karena uh, ketika kita berkomunikasi kepada programmer, developer, PO, itu biasanya mereka tuh bahasanya teknis gitu loh. Untuk kalian yang nggak ngerti programming itu sebenarnya cukup berat sih gitu. Kayak bahkan teman saya juga banyak tanya gitu kan, kayak Sen, ini gue desain ini, tapi kok katanya dia harus hard code ya. Jadi translationnya, copywritingnya itu harus ditaruh semua kayak gitu-gitu. Jadi hard code itu maksudnya ya memang itu udah di HTML-nya, dia tuh nggak manggil data translationnya atau copywritingnya dari database gitu. Jadi kita tuh sebenarnya skill setnya nggak perlu, tapi good to have sih, good to have. Kalian kalau misalkan tahu cara ngoding gimana, itu good to have banget sih. Bagus sih untuk menjadi seorang UX designer, karena bagi perusahaan pasti ada nilai plusnya gitu. Karena kita setiap hari tuh kolaborasi dengan developer, dengan programmer, terus setiap hari kolaborasi dengan PO-nya gitu kan, yang mana mereka tuh bahasanya teknis banget kan. Seperti itu sih. Jadi menurutku kalau skill setnya umumnya enggak, tapi good to have. Kalau kalian bisa, itu akan lebih baik sih, perusahaan akan lebih suka sih gitu. Oke, paling itu sih jawaban. Selanjutnya ada pertanyaan, Kak, dari Kak Musdalifa Aisyah. Katanya gini, apa tantangan terbesar untuk UI UX, Kak? Oke, ya tantangan terbesarnya very good question by the way, and ya tantangan terbesarnya adalah memastikan angkanya itu naik. Jadi kita tuh based on data ya. Kalau sebenarnya kita ini bekerja memastikan user itu mau pakai produk kita kan, gitu. Mau menggunakan produk kita, mau menggunakan fitur baru kita, gitu kan. Nah itu tuh semuanya tuh bisa di-track by data sebenarnya. Kalau memang perusahaan kalian itu cukup kompeten ya untuk itu ya, bisa di-track by data. Jadi kayak bisa nge-track bounce rate-nya, misalkan orang baru masuk ke sign up proses kita itu, misalkan anggaplah kita punya fitur sign up ya, atau register ya, itu tuh kita bisa nge-track gitu pakai Google Analytics, bahwasanya kayak dari yang masuk sampai yang berhasil sign up itu cuma berapa sih gitu. Itu bisa kita track gitu, bisa kita lihat itu by data gitu ya.
Gitu. Jadi tantangannya adalah membuat angka-angka itu tuh naik, gitu. Membuat kepuasan si user merasa mudah gitu ya, user satisfaction, terus user understanding itu naik gitu datanya gitu. Jadi tantangan terbesarnya itu sih. Jadi kita nggak bisa ngebuat UI UX itu membuat suatu improvement atau peningkatan terhadap suatu desain atau suatu fitur ya, tapi nggak pakai data gitu. Kita harus ada dari yang sebelumnya dan yang sekarang tuh apa, dari membuat perbandingan yang cukup besar. Itu tantangannya sih di situ sih sebenarnya. Dan pastinya nggak apa ya, kalau misalkan kalian udah punya produk nantinya nih, tantangan terbesar adalah membuat si customer service itu udah nggak bekerja lagi. Itu goalsnya sih, kayak tantangan terbesar untuk saya pribadi sih. Karena kan di setiap produk itu pasti ada customer service-nya ya, entah Gojek, entah apa, atau Tokopedia gitu. Untuk customer service, untuk tanya-tanya terkait masalah sistemnya gitu. Ya goalsnya itu kalau misalkan UX-nya udah bagus, user experience-nya bagus, itu mudah, itu bisa dimengerti ya, customer service itu ya pasti sepi teleponan deh, gitu kan, sepi komplain gitu. Itu goalsnya sih, tantangan terbesar sih di situ. Tapi itu cukup besar sih jangka panjang, karena kita nggak bisa kontrol user-user kita kan, kapasitasnya seperti apa user kita, mungkin bisa emang segaptek itu ya kan, mungkin aja seperti itu kan ya. Jadi paling itu sih. Oke, ada pertanyaan lagi nih Kak, dari Alda Fadilah. Katanya gini, mau nanya Kak, saya masih keliru, apakah front developer sama UI UX itu sama nggak? Kalau beda, apa bedanya Kak? Oke, pertanyaan bagus banget nih. Jadi front end developer itu dia membuat program yang nantinya itu akan dilihat oleh seorang pengguna gitu. Dia membuat program yang nanti akan dilihat user. Yang jadi yang kita lihat sampai saat ini adalah kerjaannya si front end developer, karena kita sebagai user gitu ya. Tapi gimana si front end itu bisa membuat seperti itu? Itu hasilnya dari UI UX designer gitu. Jadi sebelum front end developer itu bekerja, hasilnya itu apa yang akan dikerjakan oleh si front end developer itu yang diberikan oleh UI UX designer. Intinya seperti itu. Itu udah cukup jelas sih. Nah, makanya ada juga sebuah perusahaan, biasanya perusahaan kecil, itu ada namanya UI engineer gitu. Nah, itu dia sebagai front end developer dan sebagai UI UX designer juga. Jadi dia membuat desain itu sudah menjadi bentuk HTML atau coding atau outputnya intinya sudah dideploy gitu ya. Intinya seperti itu. Jadi intinya seperti itu ya. Jadi UI UX dulu buat mendefinisikan flow-nya seperti apa, kemungkinannya seperti apa, flowchart-nya seperti apa, tampilannya seperti apa, icon-nya seperti apa, banner-nya nanti ada apa aja, terus kemungkinannya ada apa aja, itu dari UI UX designer yang akan diberikan ke front end, lalu front end membuat dari dalam bentuk program seperti itu. Oke Kak, ada pertanyaan lagi Kak, dari Kamus Dalifa Aisyah. Katanya gini, apakah di klien atau di company sendiri, kalau kakak di UI UX salah selerinya apa sama dengan standar IT yang lain? Oke, ini pertanyaan cukup personal ya, maksudnya cukup ini ya, esensial. Tapi untuk standarnya, untuk pengetahuan kalian sebenarnya balik lagi sih tergantung perusahaannya. Ya, intinya sih tergantung perusahaannya. Balik lagi kayak misalkan gini, yuk, terkadang lebih tinggi UI UX designer gitu, karena dia memastikan program itu bisa dijalan gitu kan. Program itu bisa dijalankan dengan baik gitu. Program itu sesuai dengan kebutuhan usernya. Kalau udah sesuai berarti user mau transaksi di sana. Biasanya kan goalsnya itu mau mengeluarkan duit di sana, seperti itu kan. Biasanya goalsnya seperti itu. Jadi balik lagi tergantung perusahaannya, dia menghargai developernya seperti apa sebenarnya. Karena di beberapa perusahaan developer itu lebih tinggi. Developer itu lebih tinggi karena dia tahu gitu, dia benar-benar technical banget, cukup sulit lah ya untuk menjadi seperti developer namanya ya.
kayak gitu. Tapi ada beberapa perusahaan juga lebih tinggi UI UX designer kayak gitu. Karena apa sih? Karena biasanya gini, untuk perusahaan yang bisa lebih tinggi memberikan gaji kepada UI UX designernya karena keputusannya kan ada di UI UX designer kan, gitu. Apa yang untuk diperbuat oleh si developer? Karena developer kasarnya dalam tanda kutip itu ya tukang, dia itu tukang yang nanti akan bekerja untuk PO-nya, product owner-nya atau product manager-nya, ya, atau UI UX designer gitu. Nanti seperti itu. Nah, tapi balik lagi tergantung perusahaannya. Cuma kalau di luar rate-nya sebenarnya sih kalau secara umum sih developer sih, gitu. Developer bisa lebih besar sih. Yang penting kalian kalau untuk jadi developer dalami skill setnya sih, dan cukup general sih. Jadi jangan bisa coding yang itu aja sih. Yang penting harus up to date juga. Kayak sekarang kan lagi Laravel, terus pakai frameworknya Laravel, terus misalkan untuk mau jadi front end pelajarin tentang React.js, tentang Vue.js gitu. Ya seperti itulah gitu. Jadi yang penting update. Kalau nggak update ya gajinya ya segitu aja, kecil aja. Ya, bisa kalah sama UI UX designer. Intinya sih gitu sih. Oke, Kak. Ada pertanyaan lagi nih, Kak. Dari Kak Andika Caisario. Katanya gini, permisi Kak, saya mau bertanya. Bagaimana kita dapat melakukan user research jika kita memiliki keterbatasan waktu dan anggaran? Oke. Bagus banget pertanyaannya. Jadi, kalau kita misalkan keterbatasan waktu dan anggaran ya, itu sama halnya seperti ini, lagi pandemi ini challenging banget buat saya sebagai UI UX designer, karena lagi pandemi ini kita nggak bisa ketemu orang, gitu. Kita nggak bisa ketemu, karena saya ini produknya adalah website builder, jasa pembuatan toko online, ya, toko talk itu challenging-nya itu sih. Jadi kita nggak tahu nih user kita, bahkan apalagi sekarang PPKM, kita juga di rumah aja kan, gitu. Ya biasanya waktu itu saya sempat kayak research itu berdasarkan untuk testing biasanya sih saya ini ya. Ini untuk testing dulu nih. Untuk testing saya jadi biasanya video call saya lihat dia, saya kasih untuk akses juga, saya jadi lihat behavior-nya. Tapi jeleknya adalah saya cuma bisa lihat di behavior atau tingkah laku kursornya aja gitu. Dia ngapain sih gitu, dia kursornya kemana nih, kayak gitu-gitu sih. Jadi itu nggak akurat sih gitu. Apalagi keterbatasan anggaran ya. Nah, itu kalau keterbatasan anggaran ya harus apa ya, kalau untuk research ya memang harus cari orang yang sukarela gitu. Nah, pertama adalah keluarga. Makanya research itu pertama adalah teman terdekat dan keluarga. Itu karena kita nggak perlu anggaran kan. Kalau kita ke teman dan keluarga gitu. Misalkan untuk research pada tahapan empathize atau research pada tahap testing. Jadi research itu ada dua ya kemungkinannya ya. Untuk mendefine sesuatu ya, untuk mendefine sesuatu atau untuk testing gitu. Jadi research di awal atau research di akhir. Research di akhir adalah maksudnya testing itu. Jadi produknya udah selesai, ya kita ingin tes gitu untuk mendapatkan feedback-nya ya. Jadi seperti itu. Ya paling itu sih, kalau keterbatasannya ya paling harus cari orang terdekat sih. Intinya sih seperti itu. Itu udah mau nggak mau sih. Gitu sih. Oke, Kak. Ada pertanyaan lagi dari Kak Nurullah. Katanya gini,